Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nabi Isa alaihissalam itu dinyatakan masih hidup sampai sekarang atau telah wafat? Kalau sekiranya Nabi Isa alaihissalam itu dinyatakan masih hidup sampai sekarang, di mana? Dan kalau dinyatakan telah wafat, bagaimana dengan pernyataan Rasulullah bahwa di akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun ke bumi membawa tugas untuk membunuh Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi dan lain sebagainya. Acuan yang sangat otoritatif, informasi yang sangat otoritatif berkenaan dengan Nabi Isa ini, itu bisa kita baca pada surat Al-Imran ayat yang ke-55, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mewafatkanmu dan mengangkatmu ke sisiku. Apakah mewafatkan itu maknanya wafat dalam arti meninggal, berpisahnya roh dengan jasad, ataukah wafat di situ hanya sekedar wafat dalam arti tertidur atau ditidurkan? Karena memang salah satu indikasi Quran ketika menggambarkan tidur itu dengan kata-kata wafat, sehingga Nabi Isa itu ditidurkan, kemudian Allah angkat ke sisinya, ke tempat yang paling tinggi di atas atau di langit, dan ketika itu kemudian dia terjaga dan terbangun sehingga tidak mati. Ataukah sebetulnya ini mutawaffika itu justru adalah wafat dalam arti berpisahnya roh dan jasad, atau berpisahnya jasad dan roh? Dua perbedaan ini akan kita lihat dalam tafsir karya Imam At-Tabari, Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran. At-Tabari yang wafat pada tahun 310 Hijriah, ketika menafsirkan ayat yang ke-55 surat Al-Imran ini, maka dia mengungkapkan banyak pendapat dengan banyak argumentasi atau dalil. Tapi ada dua hal besar. Yang pertama mengatakan bahwa ini mutawaffika wa rafi'uka itu maknanya adalah hanya dijemput, kemudian dibawa ke sisi Allah di tempat yang tinggi di langit. Jadi ini mutawaffika wa rafi'uka itu merupakan satu kesatuan kalimat untuk menyatakan diangkat oleh Allah, berada dekat dengan Allah di atas, di langit, dalam tanda petik di langit bersamanya, sehingga dia tidak mati sampai kemudian sebagaimana riwayat dari Rasulullah dari Abu Hurairah bahwa Nabi Isa bakal turun di akhir zaman untuk tugas utama membunuh Dajjal, membunuh babi, dan menghancurkan salib. Kalau pendapat yang pertama ini kita amati, bahwa Nabi Isa itu tidak mati dalam arti tidak berpisah antara roh dengan jasad, dan kemudian dia diangkat ke atas, bahkan dikatakan di langit. Apakah kemudian ayat yang menyatakan warafi'uka ilayya itu memiliki makna dimensional? Ada ruang, ada tempat, dan itu mustahil bagi Allah. Allah tidak memiliki dimensi ruang dan tempat.
Bagaimana mungkin kemudian kita mengatakan bahwa dia, Nabi Isa itu kemudian diangkat ke langit, dekat dengan Allah, seakan-akan Allah itu di langit. Nah, oleh karena itu maka ada makna kedua yang mengatakan bahwa ini mutawaffika wa rafiuka ilai, aku telah mewafatkan kamu wahai Isa. Itu memang mematikan dalam arti berpisahnya roh dengan jasad. Kemudian wa rafiuka ilai, aku angkat kedudukanmu, kehormatanmu, berada dekat dengan aku. Pendapat yang kedua ini didasarkan kepada beberapa analisis. Pertama, bahwa kata-kata ini mutawaffika itu artinya adalah ini mumituka, aku mewafatkan, mematikan kamu, dan betul-betul mati. Nabi Isa mati sebagai manusia biasa, sebagaimana juga para nabi terdahulu. Rasulullah Nabi Muhammad SAW manusia biasa, juga wafat sebagaimana manusia dan nabi-nabi terdahulu. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa imata aw qutila in qalabtum. Sebagai manusia biasa mengalami kematian, dan itu alamiah. Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia biasa, dan secara alamiah pun beliau wafat. Maka asumsinya Nabi Isa alaihissalam juga adalah manusia biasa, dan karena itu mengalami kematian, berpisah roh dengan jasad. Inni mutawaffika ay inni mumituka. Wa rafiuka ilai, kemudian setelah mati atau meninggal, maka Nabi Isa itu kemudian diangkat dalam arti kehormatan, kedudukan yang mulia, dekat dengan Allah. Rafa'a itu mengangkat, tidak mutlak diartikan dalam makna yang berdimensi tempat atau ruang. Mengangkat itu boleh jadi hanya kedudukan, kehormatan, kemuliaan yang tinggi. Maka Allah mengangkat kehormatan Nabi Isa tinggi, setinggi atau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana kalau kemudian dia diwafatkan? Apakah nanti dia akan bangkit? Iya, pasti. Kalau dia wafat dalam arti meninggal, dalam arti berpisah roh dengan jasad, bagaimana menjelaskan tentang hadis Rasulullah yang mutawatir bahwa suatu saat Nabi Isa akan turun ke permukaan bumi dengan tugas utama sebagaimana yang kita sebutkan? Dalam potongan hadis mutawatir, Rasulullah itu bersabda, yanzilu Isa bin Maryam fayaqtulud dajjal, dan seterusnya. Nabi Isa itu akan turun dengan tugas membunuh Dajjal. Yanzil, turun. Tapi ingat bahwa kata-kata turun di sini sekali lagi tidak bisa dimaknai secara dimensional dalam konteks ruang atau waktu, tapi lebih kepada fungsi. Kita ingat sebagaimana juga ada hadis ketika Rasulullah mengatakan, la yuhbitannallahu Isa bin Maryam hakaman adlan. Allah akan mengutus, Allah akan mengirim Isa itu sebagai penegak keadilan. Hadis yang kedua ini sekaligus memberikan penafsiran kepada hadis yang pertama, bahwa kata-kata turun di situ, yanzilu Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa, bukan dalam konteks dimensional ruang dan waktu, tapi dalam konteks pengutusan dengan fungsi dan tugas. Maka disebut dengan di hadis kedua, la yuhbitannallahu Isa. Ini yang bisa kita bandingkan ketika misalkan Nabi Musa diutus Allah ke Mesir
untuk berdakwah di hadapan Fir'aun, maka Allah mengatakan ihbitu Misra. Kata-kata habito, ihbitu Misra, pergilah kau ke Mesir. Ini merupakan suatu fungsi tanggung jawab. Beliau diutus ke hadapan kekuasaan Fir'aun ketika itu. Jadi kata-kata yanzil, turun, itu tidak mutlak dimaknai sebagai yang memiliki arti dimensional, ada ruang, ya ada tempat, tapi lebih kepada makna fungsi dan tugas bahwa Nabi Isa itu diutus Allah untuk membasmi itu. Kalau kemudian Nabi Isa itu sekarang kita yakini telah wafat dalam arti berpisah roh dengan jasad, berarti nanti arti bahwa dia turun ialah bangkit. Iya. Maka hadis Nabi tentang yanzilu Isa atau layuhbitannallahu Isa itu bisa dipahami sebagai suatu kebangkitan. Artinya Nabi Isa alaihissalam itu Allah bangkitkan dengan fungsi dan tugas utama seperti yang digambarkan pada hadis mutawatir ini, sehingga tidak terjadi kontradiksi dan bisa kita selaraskan maknanya, bahwa turun di situ ialah dibangkitkan kembali dengan fungsi dan tugas untuk menyampaikan keadilan dan kebenaran di permukaan bumi ini. Kalau begitu, sudah ada dua kehidupan yang Nabi Isa alami. Iya, hidup pertama, wafat, hidup kembali, berarti dua kali. Ketika sudah selesai tugas dan fungsi utama Nabi Isa membasmi kezaliman, menegakkan keadilan, beliau kemudian wafat. Dalam riwayat, beliau sempat hidup selama kurang lebih 23 bahkan 40 tahun dalam menegakkan fungsi dan tugas utama tersebut. Beliau wafat. Sudah ada dua kehidupan dan sudah ada dua kematian. Berarti nanti ketika terjadi hari kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Berarti akan ada 3 kali kehidupan dengan 2 kali kematian. Iya, bukan hal yang mustahil. Kita mengaca kepada bagaimana Allah menceritakan salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Orang mati dengan izin Allah dia hidup. Berarti dia sudah mengalami 2 kehidupan dan 1 kali kematian. Kemudian mati kembali 2 kali kematian. Nanti pada hari akhirat terjadi kebangkitan, maka akan 3 kali kehidupan. Bukankah ini merupakan sebuah informasi Al-Quran yang menyatakan bahwa ada 2 kali kematian manusia dan 3 kali kehidupan manusia? Bagi Nabi Isa alaihissalam pun, dalam konteks ini Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu dengan tugas dan tujuan utama adalah ingin menampakkan kepada semua orang bahwa risalah Nabi Muhammad adalah risalah yang sempurna, dan Nabi Isa kemudian turun dalam arti membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad. Dan beliau pun ketika bangkit kembali membawa tugas utama itu adalah dalam konteks membawa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita bisa beranggapan bahwa ternyata Nabi Isa itu memang wafat dalam arti berpisah roh dengan jasad, dan nanti Allah akan bangkitkan pada kehidupan yang kedua dengan izin Allah, kuasa Allah, membawa tugas fungsi utama menegakkan keadilan di bawah syariat Nabi Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.